Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohaninya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul Pitch Black yang dirilis pada tahun 2000 kemarin. Film Pitch Black ini dibintangi oleh Vin Diesel, Cole Hauser, Kate David, Simon Burke, Rihanna Griffith, Radha Mikkel, Claudia Black, dan masih banyak lagi aktor ternama lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Bercerita tentang pertualangan seorang narapidana luar angkasa yang terdampar di planet antah berantah bersama para penumpang lainnya, di mana mereka harus menghadapi monster-monster mengerikan penghuni planet tersebut. Nah, bagaimanakah keseruan film kali ini? Jangan berenyak dulu, siapkan secangkir kopi, dan mari skip video ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang membawa beberapa penumpang dan seorang narapidana bernama Riddick. Tak disangka saat pesawat dalam mode otomatis, pesawat ini pun tiba-tiba bertabrakan dengan sebuah meteor yang membuatnya terlempar keluar dari jalur penerbangan yang telah ditentukan. Berbagai upaya pun dilakukan untuk bisa selamat. Hingga akhirnya terdamparlah pesawat itu di sebuah planet yang tidak dikenal. Insiden ini menyebabkan kerusakan parah pada tubuh pesawat dan ada beberapa pilot serta penumpangnya yang tewas. Namun ada juga yang berhasil selamat. Mereka adalah Riddick itu sendiri, John, yakni si pemburu hadiah, di mana saat ini sedang menyamar jadi polisi luar angkasa, Caroline, seorang pilot yang membawa pesawat tadi, Imam, dan 3 anaknya yang bernama Ali, Hasan, dan Sulaiman. Dan mereka semua adalah muslim yang taat. Kemudian ada Saza, Faris, Zeke, dan Jack. Menarik, planet ini ternyata memiliki 3 matahari yang membuatnya sangat gersang dan sangat tidak mungkin ada kehidupan di atasnya. Dan mereka semua semakin dipersulit lagi dengan persediaan air dan makanan di pesawat mereka yang tidak selamat. Kecuali hanya beberapa botol minuman keras yang tentunya itu tidak mungkin diminum oleh Imam dan 3 anaknya. Namun, walaupun begitu, Imam sangat percaya bahwa di planet Thanos ini terdapat air yang hanya saja belum mereka temukan. Di saat semua orang sibuk untuk mencari cara bertahan, Riddick yang dalam keadaan terikat pun mematahkan persendian bahunya untuk melarikan diri. Sehingga saat John telah mengetahui bahwa buruannya telah hilang, dia pun mengajak beberapa orang untuk membantunya mencari Riddick dengan memberi alasan yang sedikit dilebih-lebihkan. Mereka pun berbagi tugas di mana Caroline dan Imam beserta 3 anaknya mengikuti John mencari Riddick. Sedangkan Saza, Faris, Zeke, dan Jack mendapat tugas menjaga pesawat mereka. Singkat cerita, rombongan John pun mulai meninggalkan pesawat untuk mencari Riddick dan tak berapa lama kemudian John melihat sesuatu yang mirip seperti pohon. Namun setelah mereka mendekatinya, ternyata itu adalah tulang-tulang binatang yang pernah hidup di planet tersebut. Dan pertanyaannya, kenapa mereka bisa mati seperti itu? Apakah karena faktor perubahan alam ataukah ada sesuatu yang lainnya? Lanjut, di saat mereka menyusuri tulang-tulang itu, benar saja Riddick memang berada di sana dan sedang mengawasi mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menemukan sebuah gedung penelitian yang sudah tidak ada orangnya. Caroline pun memasuki gedung tersebut dan mendapatkan miniatur sistem tata surya planet itu. Sedangkan di luar, Imam ternyata menemukan sebuah kincir air yang membuatnya sangat senang karena merasa Allah telah menolong mereka. Di sana mereka juga menemukan sebuah pesawat yang sayangnya saat itu tidak memiliki bahan bakar lagi. Kembali ke pesawat penumpang yang di mana saat ini Jack dan Saza tiba-tiba merasakan ada seseorang yang sedang berjalan di sekitaran pesawat. Merasa itu adalah si Riddick, mereka pun bersiap-siap akan membunuhnya. Dan ia
Ternyata itu adalah penumpang lain yang sama seperti mereka. Tapi tiba-tiba, iya, orang itu pun tewas seketika ditembak oleh Zeke karena mengira itu adalah si Riddick. Crikey. I thought it was him. I thought it was Riddick. Sebenarnya si Riddick memang berada di sana sedang mengawasi mereka, namun mereka semua tidak menyadarinya. Sementara itu, John yang mendengar suara tembakan dari Zeke itu pun segera kembali. Sementara Zeke yang merasa bersalah karena membunuh penumpang tadi pun berniat menguburnya. Namun di tempat galiannya dia melihat ada sebuah lubang yang membuatnya penasaran. Sehingga saat dia mencoba memeriksa, Zeke pun diserang oleh makhluk misterius dari dalam tanah. Saza yang menyadari ada yang tidak beres pun segera memeriksanya, yang ternyata Zeke telah hilang dan menyisakan darah yang berserakan. Zeke! Tak disangka, Riddick juga ada di sana, sedang mengawasi makhluk yang sedang menyerang Zeke tadi. Sehingga saat Saza melihatnya, dia pun berasumsi bahwa Riddick lah yang melakukannya. Riddick pun meninggalkan Saza yang kemudian tiba-tiba disergap oleh John dan berhasil dengan mudah melumpuhkannya. Karena tahu kelemahan Riddick, yaitu kesulitan melihat saat terang. Riddick kemudian diinterogasi atas insiden yang menimpa Zeke. Namun di sini Riddick mengatakan bahwa yang harus mereka takutkan bukanlah dirinya, melainkan makhluk misterius yang ada di dalam tanah. Up deeper. Sure. Did I kill Zeke? No. Merasa penasaran atas perkataan Riddick, Caroline pun mencoba memeriksa isi terowongan pada galian Zeke sebelumnya. Dan tak disangka tempat ini adalah sarangnya makhluk misterius itu. Sehingga setelah beberapa saat berada di dalam, Caroline pun mulai didekati oleh makhluk-makhluk tersebut yang membuatnya ketakutan dan mencoba memanjat keluar. Namun di sini, Caroline sangat kesulitan karena makhluk itu menarik tali yang mengikat tubuhnya. Beruntung, Imam dan yang lainnya mendengar teriakan Caroline, sehingga Caroline pun untuk kali ini berhasil selamat. Tapi tiba-tiba, ya, Caroline pun kembali ditarik oleh makhluk itu. Setelah mengetahui musuh mereka yang sebenarnya, Riddick pun dibebaskan oleh John dengan syarat dia harus mengikuti perkataannya. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju gedung penelitian sebelumnya dengan membawa beberapa energi untuk menghidupkan pesawat kecil yang mereka temukan. It's very expensive. Namun saat mereka berkumpul dan sedang membicarakan apa yang telah terjadi pada penghuni gedung ini sebelumnya, tiba-tiba mereka pun mendengar teriakan Ali yang sedang diserang oleh sekumpulan makhluk berukuran kecil. Dan saat Imam memeriksa keadaan anaknya itu, Ali ternyata telah tidak bernyawa. Sedangkan sekumpulan makhluk-makhluk itu pun terbang memasuki sebuah lubang untuk menghindari cahaya. Dan setelah diperiksa, ternyata di dalam lubang itu terdapat sebuah ruangan yang berisi tumpukan tengkorak manusia. Jadi bisa disimpulkan penghuni sebelumnya telah tewas karena serangan makhluk-makhluk ini. Setelah kejadian itu, mereka pun akan dihadapkan dengan kondisi yang jauh lebih mengerikan, di mana sebentar lagi di planet ini akan segera terjadi gerhana, yang artinya para makhluk itu akan keluar dan menyerang mereka, sama seperti insiden yang menimpa penghuni sebelumnya. Tak disangka, gerhana yang mereka takutkan secepat ini akan terjadi, sehingga mereka pun bergegas menuju pesawat pertama dengan menggunakan sebuah mobil, dan melihat Jack yang meniru gaya Riddick dengan sangat sempurna. Sesampainya mereka di pesawat, gerhana pun akhirnya terjadi, dan kegelapan pun mulai menutupi planet. Saat itulah jutaan makhluk buas itu pun keluar dari perut bumi,
dan segera mengincar mereka. Saza yang berlari di belakang mereka pun akhirnya harus tewas saat itu. Ternyata itu tadi baru pemanasan saja, karena semakin gelap planet ini, makhluk serupa yang lebih besar pun berlahan keluar untuk mencari mangsa. It ain't me you gotta worry about. Dalam perasaan ketakutan, mereka pun bersembunyi di dalam pesawat dan terus bergerak mencari tempat aman. Saat itulah salah satu anak imam yang bernama Hasan tak sengaja bertemu dengan makhluk itu. Riddick pun mendekatinya dan memberitahu Hasan agar jangan bergerak. Namun Hasan yang ketakutan pun tak mau menghiraukan nasihat Riddick yang akhirnya membuat Hasan tewas diserang makhluk itu. Namun John berhasil membunuh salah satu makhluk itu yang ternyata tubuhnya tidak bisa terkena cahaya alias akan hancur. Setelah mengetahui fakta mengejutkan itu, mereka pun segera merakit lampu penerangan menggunakan kabel LED yang mereka lilit pada tubuh mereka dan pada daya pesawat yang mereka angkut. Kini, planet ini pun terasa sangat menakutkan karena makhluk itu terus mengikuti mereka. Suara-suara mengerikan terasa sangat dekat, seakan sedikit dan sedikit lagi akan menerkam mereka dari belakang. Stay close. Dan tak lama kemudian, Paris tidak sengaja menjatuhkan sebuah senter yang sontak membuat Jack keluar kelompok untuk mengambilnya. Saat itulah Jack tiba-tiba diserang oleh makhluk itu. Beruntung segera ditembak oleh John. Namun sialnya Paris malah ketakutan dan merusak semua penerangan yang ada. Dan tiba-tiba, ya, si Paris itu pun tewas karena kebodohannya. Setelah itu mereka pun menggunakan penerangan seadanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan, Riddick tiba-tiba berhenti dan mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu terpancing dengan bau darah mens di antara mereka. Sontak, Caroline pun bingung karena jadwal datang bulannya masih lama. Dan usut punya usut itu adalah milik si Jack yang ternyata dia adalah anak perempuan. They've been nose open for her ever since we left. Namun mereka tidak akan mungkin meninggalkannya di sana. Singkat cerita, mereka pun mulai mendekati lembah yang berisi tulang-tulang binatang sebelumnya. Dan tentunya akan lebih banyak lagi makhluk-makhluk mengerikan yang serupa. Di saat itulah, John menyuruh Riddick membunuh Caroline untuk dijadikan sebagai umpan. Namun rencana itu terang-terangan ditolak oleh Riddick. Ternyata Riddick malah berniat melawan John untuk menjadikannya sebagai umpan tersebut. Akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak menarik sama sekali. Dan Riddick berhasil melukai punggung John untuk memancing makhluk itu mendekatinya. Singkat cerita, mereka pun mulai menyusuri lembah dan menyaksikan tempat itu penuh dengan makhluk-makhluk tersebut yang saling berkelahi dan memakan satu sama lain. Dan tak lama kemudian, anak imam yang bernama Sulaiman pun diserang. Namun beruntung imam bisa menyelamatkan anaknya itu. Setelah itu, kini giliran Jack yang ikut diserang. Sehingga saat melihat Caroline tidak bisa mengusirnya, Riddick pun turun untuk membunuh makhluk tersebut. Tak lama kemudian, hujan pun turun, yang artinya mereka akan lebih kesulitan karena lampu obor mereka akan segera padam. Saat itulah tiba-tiba Sulaiman diseret menuju atas bukit yang membuat imam sangat bersedih karena kehilangan semua anaknya. Merasa tidak akan mungkin melanjutkan perjalanan, Riddick pun menyuruh mereka bertiga bersembunyi di sebuah gua kecil dan kemudian menutupinya.
Ternyata Riddick sengaja meninggalkan mereka dengan membawa daya pesawat. Dan singkat cerita, sampailah dia di pesawat tersebut. Sementara itu, di goa tempat Imam dan yang lainnya, mereka pun menemukan binatang melata yang memiliki cahaya di tubuhnya. Caroline pun mulai mengumpulkannya untuk menyusul Riddick, karena berpikir sangat mungkin sekali Riddick akan menipu mereka. Dan benar saja, saat sampai di pesawat itu, Riddick ternyata telah bersiap-siap untuk lepas landas. Akhirnya terjadilah pertengkaran di sana dan tentunya Caroline bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh Riddick. Namun di sini Riddick melihat sesuatu dalam diri Caroline, yaitu ketulusan dan pengorbanan sebagai seorang kapten yang rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Akhirnya Riddick pun luluh dan mereka berdua pun segera menjemput Imam dan Jack. Namun saat akan kembali pulang, mereka dihadang oleh beberapa makhluk itu. Sehingga Riddick pun mencoba mengecohnya agar Caroline dan yang lainnya bisa sampai ke pesawat terlebih dahulu. Namun saat Riddick telah selesai dan ingin memasuki pesawat, tiba-tiba seekor makhluk lainnya pun muncul menghadang Riddick. Sebenarnya Riddick sudah berhasil mengecoh pandangannya. Namun tak disangka ada satu lagi yang tiba-tiba muncul sehingga Riddick pun mau tidak mau menghadapinya. Mendengar teriakan Riddick dalam kegelapan, Caroline pun berniat menolongnya, yang ternyata Riddick memang telah terluka parah. Caroline kemudian membopong Riddick menuju pesawat yang tiba-tiba, akhirnya Caroline pun tewas juga. Kini yang tersisa hanya Riddick, Imam, dan si Jack. Dan saat mereka akan lepas landas, Riddick pun sengaja menunggu para makhluk itu mendatangi pesawat mereka. Sehingga kemudian tamat ending yang mengkarolinkan. Nah, itu tadi sob alur cerita film kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan menikmatinya. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mampir ke sini. Dan saya doakan semoga urusan kalian semakin lancar, rezeki kalian semakin luas, dan terakhir, semoga kalian cepat dapat jodoh jika masih menjomblo. Saya izin ngopi dan nyebat dulu, dan sampai jumpa lagi di reka film selanjutnya.